Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdin, narapidana 52 materi TV. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang metode kuadrat bawah. Apa sih metode kuadrat itu dan bagaimana rumusnya? Nah, dari sini pengertian adalah metode kuadrat adalah metode yang digunakan untuk meramalkan suatu jumlah pada masa yang akan datang secara random yang berfluktuasi membentuk kurva kuadratik seperti itu. Nah, pada metode ini terdapat beberapa rumus nih. Jadi yang pertama adalah persamaan awalnya berupa ini, yaitu dx t sama dengan a plus bt tambah ct kuadrat, dimana t ini adalah bilangan real. Nah, untuk mencari nilai a, b, dan c ini kita mencarinya dengan bentukan bawah, yaitu mencari nilai a adalah sigma yt per n kurangi b dikurangi b kali sigma t per n dikurangi c dikali sigma t kuadrat per n. Nah, untuk mencari nilai b yaitu gamma delta dikurangi theta alpha per gamma beta dikurangi alpha kuadrat. Lalu untuk mencari nilai c adalah theta dikurangi b kali alpha per gamma. Nah, biasanya untuk mencari nilai a, b, c ini adalah kita mencari nilai b dulu, lalu mencari nilai c. Karena nilai c butuh nilai b untuk mencari nilainya. Setelah itu untuk mencari nilai a kita butuh nilai b dan c. Nah, ketika kita mencari a, b, dan c terdapat parameter alpha, beta, gamma, theta, dan delta juga. Nah, ini adalah cara mencarinya, yaitu alpha sendiri adalah sigma t kali sigma t kuadrat dikurangi n kali sigma t pangkat 3. Lalu untuk dua sendiri, beta sama dengan sigma t dikuadratkan dikurangi n dikali sigma t kuadrat. Nah, lalu untuk yang gamma sendiri yaitu sigma t kuadrat dikuadratkan dikurangi n dikali sigma t pangkat 4. Lalu untuk delta sendiri yaitu sigma t dikali yt dikurangi n dikali sigma t yt. Lalu untuk delta yaitu theta yaitu sigma t kuadrat dikali yt dikurangi n dikali sigma t kuadrat yt. Nah, yang kedua metodologi. Bagaimana sih caranya untuk mencari metode kuadrat bawah itu? Nah, jadi di sini saya memberikan data yaitu kesembuhan pasien COVID-19 pada tiap tahunnya, pada tiap minggunya. Nah, dapat dilihat ini adalah jumlahnya minggu ke-T, yaitu ada 10 minggu dengan jumlahnya masing-masing dari minggu pertama 30 hingga minggu ke-10 130. Nah, data ini adalah setiap minggunya kesembuhannya itu bertambah setiap minggu seperti itu. Lalu caranya adalah kita menambahkan 5 kolom baru, yaitu t kuadrat, t pangkat 3, t pangkat 4, t kali yt, dan t kuadrat yt. Nah, t kuadrat ini adalah nilai dari t ini dikuadratkan, yaitu 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, hingga 10 kuadrat 100. Sama juga seperti yang ini, nilai t pangkat 3 yaitu 1 pangkat 3 1, 2 pangkat 3 8, 3 pangkat 3 7, hingga 10 pangkat 3 yaitu 1000. Sama juga dengan t pangkat 4 hingga 10 pangkat 4 10.000. Lalu untuk yang t kali yt ini adalah perkalian antara t dan yt. Nah, jadi 30 ini adalah 1 dikali 30 karena t kali yt, lalu 88 adalah 2 kali 44, dan seterusnya hingga 1300 merupakan 10 dikali 130. Lalu untuk yang t kuadrat yt merupakan perkalian antara t kuadrat dengan yt. Jadi 30 ini merupakan 30 kali 1, terus 176 adalah 44 kali 4, 585 adalah 65 kali 9, dan 130.000 dan 13.000 merupakan hasil nilai dari 130 dikali 100. Nah, setelah kita mendapatkan semua nilainya ini, maka kita mencari sigma atau penjumlahan dari seluruh kolomnya. Jadi, ini adalah sigma T. Sigma dari T adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6
tambah 7, 8, 9, 10, dan menghasilkan angka 55. Jadi semua nilai di kolom ini dijumlahkan berdasarkan tiap-tiap kolom. Sama ini seperti juga nilai dari sigma YT adalah penjumlahan dari seluruh nilai yang di kolom ini menghasilkan nilai 846. Sama juga yang lainnya hingga sigma T kuadrat YT merupakan penjumlahan dari seluruh nilai yang di kolom ini, yaitu 30 tambah 26 hingga ditambah 1000 yang hasilnya adalah 41.742. Nah, ketika telah kita sudah mendapatkan hasil yang tadi, maka kita masukkan ini ke dalam rumus, yaitu alfa sama dengan yang pertama kita mencari nilai alfa, yaitu sigma T dikali sigma T kuadrat dikurangi N kali sigma T pangkat 3. Nah, nilai sigma T berapa? Kita lihat sigma T adalah 55, ya kan? 55. Lalu dikali sigma T kuadrat. Berapa sigma T kuadrat itu? Sigma T kuadrat adalah sigma T kuadrat ini adalah 385. Nah, lalu dikurangi N. N ini adalah jumlah terakhir dari banyaknya nilai. Jadi kalau misalnya kita hanya 5 minggu, berarti N-nya adalah 5. Karena ini kita 10 minggu, jadi nilainya adalah 10. Yang terpenting adalah N ini adalah nilai terakhir atau nilai terbanyak dari jumlah data kita. Lalu 10 dikali sigma T pangkat 3 yaitu 3025. Ya, 3025. Lalu kita kurangkan jumlahnya menjadi seperti ini. Sama juga seperti nilai yang lainnya, yaitu beta juga sama, sigma T adalah 55 tadi, terus dikuadratkan dengan sigma T kuadrat itu seperti itu 10 kali 385, hasilnya adalah minus 852. Minus 825 maksud saya, hingga kita mencari nilai dari gamma dan theta, dan kita mendapatkan semua nilainya. Lalu setelah kita berhasil mencari nilai alfa, beta, gamma, delta, dan theta, kita lanjut untuk mencari nilai A, B, dan C. Nah, nilai yang dicari dulu adalah nilai B, karena nilai B merupakan semua parameternya telah ditemukan, yaitu gamma dikali delta dikurangi theta alfa per gamma beta dikurangi alfa kuadrat. Dengan kita masukkan hasilnya, dengan hasilnya adalah 15,3. Nah, untuk mencari nilai C sendiri adalah theta dikurangi B kali alfa per gamma. Nah, nilai theta-nya adalah seperti ini, adalah ini, alfanya adalah ini. Nah, nilai B ini adalah nilai dari yang B yang pertama ini, yang telah kita cari dulu. Makanya kenapa kok kita mencari nilai B terlebih dahulu. Terus per gamma, lalu hasilnya adalah minus 0,44. Lalu untuk yang terakhir adalah nilai A. Nilai A sendiri butuh nilai B dan C, yaitu nilainya adalah sigma YT yang tadi kita dapatkan di tabel. Sigma YT per N. N ini adalah 10 jumlah N data kita, dikurangi B dikali sigma T per N. Nilai B ini adalah nilai B yang telah kita temukan tadi, nilai B ini. Lalu dikurangi C dikali sigma T kuadrat per N. Sigma T kuadratnya tadi berapa? Sigma T kuadrat itu, nah ini 385. Nah, per 10 per N dikali C. C-nya yang telah kita temukan, yang telah kita cari tadi. Hasilnya adalah 12,7. Nah, setelah kita mencari itu, lalu digunakan untuk apa sih metode ini? Nah, setelah kita mencari nilai A, B, dan C, maka terakhir adalah kita masukkan ke dalam persamaan utama, yaitu dx nt sama dengan A tambah BT tambah CT kuadrat, di mana T adalah nilai real dari masing-masing data. Lalu nilai dx nt sama dengan 12,7 hanya ditambah
15,23 itu nilai B kali T, ditambah C-nya adalah minus 0,444 dikali T kuadrat. Nah, semisal kita ingin melihat prediksi pasien sembuh pada minggu ke-11, maka nilainya yang T ini tinggal kita menjadi 11 seperti ini. Nilainya T-nya kita ganti dengan nilai 11. Ini juga kita ganti 11. Maka dari sini saya memberikan 131.099.000. Ini dalam 100.000 ya. Jadi hasilnya adalah 131.990 pasien yang sembuh pada minggu ke-11 ini. Nah, sini saya mengambil sampel hingga minggu ke-35 dari minggu ke-11 tadi. Didapatkan bahwa nilainya itu nilai kuadrat menurun ya. Jadi nilainya semakin menurun ke bawah, dan dia kalau dijadikan menjadi kurva itu kurvanya adalah kurva kuadratik. Itulah mengapa metode ini disebut metode kuadratik, karena hasil dari persamaan utamanya ketika kita mengambil sampel dengan nilai yang banyak, maka kurvanya akan membentuk kurva kuadratik seperti itu. Nah, baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.